إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa-apa yang menjadi larangannya dan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kenang dan kita ingat kembali dua sifat agung yang merupakan pangkat dan keagungan khusus bagi umat Islam. Bagi hadirin Jumat sekalian, khusus bagi orang-orang yang beriman. Dua sifat tersebut adalah syukur dan sabar. Dari saat yang mulia ini dan seterusnya sampai akhir hayat kita, marilah kita terus sandang dua sifat itu, yaitu syukur dan sabar. Maka dalam kesempatan kali ini, setelah mensyukur nikmat Islam, iman dan takwa, marilah kita sedikit membahas tentang syukur atas nikmat iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sabar di dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau. Ibadallah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan dasar agama kita yang mulia. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ila akhir hadis. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah tabaraka wa taala. Dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah sebagai pondasi utama agama kita yang mulia, yaitu kita mengimani bahwasanya beliau adalah hamba dan utusannya yang diutus untuk seluruh umat manusia, yang mana wajib dari setiap umat ini untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab seluruh pondasi yang lainnya dibangun di atas pondasi keimanan kepada Allah tabaraka wa taala dan keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa saja tanpa mengimani atau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidaklah cukup. Keimanannya tidaklah sah. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari umat ini yang mendengar tentangku, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan yang aku bawa, melainkan dia adalah penghuni neraka. Itulah pentingnya beriman kepada Rasul yang merupakan pondasi agama dan amal-amal ibadah yang lainnya. Sehingga tanpa mengimani Rasul alias kufur kepada beliau, maka gugurlah amal kebaikan serta jauh dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana yang Allah azza wa jalla firmankan, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang kafir sesudah beriman, yakni tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amal-amalnya dan di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu, maka hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas hidayah iman kepada Allah dan hidayah iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebesar-besarnya nikmat yang Allah azza wa jalla berikan kepada seorang hamba di dunia ini. Ibadallah, siapakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, dalam artian beliau bukanlah anak Tuhan ataupun malaikat ataupun yang lain-lainnya. Beliau secara manusiawi sama dengan manusia yang lainnya. Terbukti beliau lahir dari jenis manusia. Ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunda beliau Aminah berasal dari bangsa Quraisy di Makkah Al-Mukarramah, keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam dan Ibrahim alaihi salam. Sebagai rahmat dan jawaban atas permohonan doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Allah berfirman menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, dan akan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Azza wa Jalla juga menegaskan agar beliau menyatakan tentang diri beliau kepada kita sekalian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku.
Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai." Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Tidak pula aku mengetahui perkara yang gaib. Tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwa aku seorang malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ayat ini sekaligus juga merupakan bantahan kepada sebagian orang yang meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib secara mutlak. Tidaklah beliau mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau berupa wahyu. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara gaib kecuali Allah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Jin ayat 26 sampai 27, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul." Dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang mengetahui perkara yang gaib, dan dia tidak menampakkan perkara gaibnya kepada siapapun kecuali kepada yang dia ridhai dari kalangan para rasul. Ayat ini merupakan bantahan kepada sebagian orang yang meyakini bahwa ada manusia selain Nabi yang mengetahui perkara yang gaib. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat kepada kita sekalian agar beliau tidak dihormati secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara menghormati Isa alaihi salam. Beliau juga melarang umatnya menjadikan kuburan beliau sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah, apalagi kuburan-kuburan yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita menggelari beliau dengan gelar-gelar yang berlebihan atau memberikan penghormatan dengan berdiri ketika beliau hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah juga bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yaitu maksudnya adalah sepi dari ibadah. Wala taj'alu qabri 'ida, dan janganlah kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyatakan persaksian syahadat, khususnya syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah tabaraka wa taala, maka di sana ada konsekuensi yang harus kita laksanakan, yang harus kita taati. Di antara konsekuensi tersebut adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati beliau pada apa-apa yang beliau perintahkan. Karena ketaatan kepada beliau adalah ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala,
sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa di antara kalian. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah wa tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita terima dengan lapang dada, dengan keikhlasan, dengan kesempurnaan ketundukan, tanpa kita menolaknya dengan akal pikiran kita yang pendek, akal pikiran kita yang lemah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa-apa yang beliau larang, menjauhi apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang atas kita. Sebagaimana kita mentaati perintah Allah tabaraka wa taala, sebagaimana kita mentaati perintah Allah tabaraka wa taala untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, pun demikian apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak bagi kita untuk memilah dan memilih perintah Allah azza wa jalla dengan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena kedua-duanya hakikatnya adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Dan hendaknya Allah Azza wa Jalla tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat ini kecuali beliau telah menyampaikan semuanya, telah menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang beliau tutup-tutupi dari risalah. Oleh karenanya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita di dalam beragama adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah wajib atas kita untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang paling mencintai beliau adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian para tabi'un, kemudian para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi emas, tiga generasi terbaik umat inilah yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah bagaimana mereka mengapresiasikan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tunduk dan patuh terhadap semua syariat yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di atas dinul Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكر الكفار والمنافقين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح حالهم إلى أحسن الأحوال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.